tidak pernah berhenti. Contoh, ketika Nabi Musa alaihissalam, kita ambil tolak ukurnya. Nabi Musa kemudian pembangkang-pembangkang yang ada kemudian didatangkan oleh Allah Nabi Isa. Pembangkang-pembangkang Nabi Isa kemudian didatangkan Nabi Muhammad. Sehingga Al-Quran mengatakan, ya ahlal kitab, qad ja'akum rasuluna yubayyinu lakum. Coba. Masya Allah. Itulah bukti bahwa Allah itu maha pengasih, maha penyayang. Ini ada orang cuma makan buah kok dikutuk semua keturunannya. Ajaran apa ini? Habis itu dia mengatakan, ya yang kasih loh. Ternyata yang ingin dijual adalah penyaliban. Apaan itu? Ternyata yang ingin dijual itu adalah penyaliban. Ada hal menarik. Nih ya, semua kita ini udah sadar. Tapi anak-anak kita yang di bawah apologet muda. Ketika tadi Dinda Ray J membawa Lukas 4, ada data yang menarik di situ Adinda. Di data 13-nya. Coba dilihat di Lukas 4 itu. Ketika iblis selalu berupaya menggulingkan Yesus, ingin membunuh Yesus, menghilangkan Yesus, tapi tidak berhasil. Padahal iblis sudah mengatakan, hei Yesus, ya mbah, kalau kau sembah aku, segala kemuliaan, segala kekuasaan akan aku berikan kepadamu. Segala kuasa aku berikan kepadamu. Bukan hanya kuasa, kata iblis. Yesus, kemuliaan pun akan aku serahkan kepadamu. Sebab semuanya itu telah diserahkan kepadaku. Jadi yang mengatakan diserahkan kepadaku itu siapa? Ayo, iblis. Woi, kepadaku telah diserahkan. Itu iblis. Yang mengatakan kepadaku telah diserahkan itu iblis. Iblis yang mengatakan kepadaku telah dibeli segala kuasa. Itu iblis. Iblis. Catat itu. Yesus mana ada mengaku diberikan segala kuasa? Nggak ada. Denara. Yesus hanya mengatakan, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Apa yang aku katakan, apa yang aku ucapkan adalah apa yang menjadi porsiku untuk aku katakan, aku sampaikan kepada kaumku Bani Israel. Apa yang aku kerjakan, mujizat, semua biiznillah atas kehendak Allah. Tak ada yang lain. Aku tidak pernah diberikan kuasa-kuasa kayak begitu. Longor. Yang diberi kuasa itu adalah setan. Dan itu setan akui di dalam Lukas 4 nomor 6. Segala kuasa itu serta kemuliaannya akan kuberikan kepadamu. Sebab semuanya itu telah diserahkan kepadaku. Dan aku memberikannya kepada siapa saja. Aku memberikannya kepada siapa yang aku kehendaki. Nah, coba Adinda J. Ketika itu iblis tak berhasil menggoda Yesus, mencobai Yesus, mengiming-iming Yesus. Segala kuasa yang ada padaku telah akan aku berikan kepada siapapun yang aku kehendaki. Yesus terima enggak? Tidak. Yesus mengatakan, oga layau. Nah, terus narasi yang dibangun oleh Lukas apa? Di data nomor 13-nya. Ia menunggu waktu yang baik, menunggu Coba waktu baca. yang oke. Noise ya. Sesudah iblis mengakhiri semua pencobaan itu, iblis mundur dari Yesus, putus asa, tidak berhasil. Tetapi iblis tidak putus asa. Apa kata penulis Lukas? Iblis menunggu waktu yang tepat. Pada saat mana kemudian iblis menunggu waktu yang tepat itu? Ya di kapan waktu saja. Di mana saja pada saat itu. Di mana saja iblis bisa masuk. Tapi tanda-tanda bahwa iblis berhasil, tengok ciri khasnya. Apa yang terjadi saudara-saudara? Yang pertama, Yesus mengatakan angkatan jahat ini akan diminta tanda. Dan tidak diberi tanda selain anak manusia keluar dari kubur hari ketiga. Itu tanda untuk siapa? Angkatan jahat. Lalu ketika ada manusia sebagai tanda angkatan jahat keluar dari kubur, apa katanya? Kepadaku telah diberi kuasa, baik di surga dan di bumi. Itu siapa? Berarti Lukas Itu siapa yang 14 ini mengaku kepadaku telah Iblis.
Iblis. Ah. Berarti Gurunda. Ah. Di Lukas Kesimpulan kita untuk sementara itu. Lukas 4 ke Cuma 13. delay lo, Zai, Dengan Jai. Yohanes Iya. 20, Cuma 31. delay. Makanya lambat masuk. Apa Bun? Bang Juma tuh delay karena jaringannya, makanya lambat. Iya, iya. Oh, berarti itu berhubungan dengan Yohanes 12 Iya. pasal 31 ya? Pandai kali bah. Iya kan ya? Itu dia. Hmm. Iya, Iya. itu dia. Keluar dari kubur. Semua itu ada rentetannya kemudian. Iya, iya. Nah, pandai kali bah. Itu dia. Jadi iblis menunggu waktu yang tepat. Waktu tepat itu pada masa mana? Pada masa Nabi Muhammad atau pada masa ada yang memakai nama Yesus Kristus? Kata Yesus, waspadalah kepada iblis penyesat yang datang kepadamu memakai namaku. Kesempatan yang mana tuh? Kesempatan memakai nama Yesus atau kesempatan memakai nama Nabi Muhammad? Nama Yesus. Oh, Masya Allah. Masya Allah. Nah ini saya mau ibadah, Adinda. Coba buka Roma 16 nomor 7. Ini bekal kita untuk membungkam para penyembah-penyembah Kristus palsu. Supaya mereka itu tidak lagi memiliki taring, memiliki taji, memiliki bisa untuk memurtadkan generasi Islam. Tolong buka Roma 16 nomor 7. Baik. Ini. Alkitab Sabda. Betul, sudah Gurunda. Iya. Baca, Zai. Salam kepada Andronikus dan Yunias, saudara-saudaraku sebangsa yang pernah dipenjarakan bersama-sama denganku, yaitu orang-orang yang terpandang di antara para rasul dan yang telah menjadi Kristen sebelum aku. Apa katanya? Bisa diulang? Menjadi Kristen sebelum aku. Menjadi Kristen sebelum aku. Kristen di situ original teksnya apa? Original teksnya di sini adalah Kristos atau Kristus Mesias. Coba diganti kata Kristen menjadi Kristus. Dibaca Ya. yang jujur. Salam Coba kepada dibaca. Andronikus dan Yunias, saudara-saudaraku sebangsa yang pernah dipenjarakan bersama-sama dengan aku, yaitu orang-orang yang terpandang di antara para rasul dan yang telah menjadi Kristus sebelum aku. Menjadi Kristus sebelum aku. Bang, Berarti bukan Kristen. bukan, original teksnya kalau kita mengacu pada original teksnya itu Kristus, bukan Kristen. Nah, berarti Andronikus. Kristus. Yunias Kristus. Banyak kali Kristus, ada 5 berarti Bang. Ya, Kristus juga. Paulus Kristus. Lebih dulu. Andronikus Kristus, Yunias Kristus, yang bangkit dari kubur Kristus, yang dari lahir telah lahir bagimu juru selamat, itu Kristus. 5-nya Kristus berarti. Nah, itu minimal. Wow. Ini masalahnya masih ada Kristus setelah Yesus. Andronikus, Yunias, kemudian Paulus. Oh. Waspadalah kepada Kristus palsu. Ternyata ada Kristus lagi. Ternyata Paulus mengakui kalau dirinya Kristus. Begitu juga di dalam Kisah Para Rasul 9:22. Di situ Lukas menulis bahwa tidak ada kata Yesus. Itu penambahan kata Yesus di situ. Nggak ada kata Yesus. Coba dilihat. Akan tetapi Saulus semakin besar pengaruhnya dan ia membingungkan orang-orang Yahudi yang tinggal di Damsyik karena ia membuktikan bahwa Yesus adalah Mesias. Strong numbernya Nah, ada nggak kata Yesus di situ? tidak ada. Nah, berarti yang Mesias siapa? Di sini originalnya Hautos di sini. Ya, itu menceritakan tentang siapa? Paulus. Menceritakan siapa? Nah, berarti yang Kristus adalah? Paulus. Iya, Paulus. Mama. 1 Korintus 11 nomor 1. Paulus juga itu, betul.
1 Coba Korintus 1 Korintus 11. 1 Korintus 11 nomor 1 itu, jadilah pengikutku sama seperti aku juga menjadi pengikut Kristus. Tapi di sini Nah, di sini tidak ada kata menjadi. tidak ada kata menjadi, ini penambahan. Ini yang asli adalah jadilah pengikutku sama seperti aku juga Kristus. Kristus. Iya, gitu. Iya, oke ya. Jadi cukup sekian sementara karena kita lihat Ustazah udah mulai ngantuk, dia udah marah, makan siangnya belum datang. saya ibadah dulu teman-teman sekalian. Enggak lah bang, saya hanya berpikir bang, ternyata Kristus. Ibadah dulu, silakan diambil alih, kelas kita banyak guru-guru kita. Saya mau nunjukkan satu video ya. Bahkan Kristen ini juga adalah Kristus. Ya itu makanya. Asik ini. Oke, Bilang, silakan. Bang. Ya, siap. Makanya, saya tunjukkan satu video. Jangan bilang babi nikah. Bukan bang, ini sekarang nih sekarang yang mengusir setan dalam namaku, ini kan? Nah ini yang saya tunjukkan ini betul apa enggak ya? Tunjukkan Bunda, tunjukkan, show me. Ya. Pesan kedua saya bang Jumanya dikecilkan dulu. Saya penasaran aja, ini betul apa enggak? Orang bodoh berkumpul lagi. Oke ya, bentar ya. Kristen kau tengok dulu, ini Protestan ini, Katolik juga tidak menerima ini. Nah ini. Disemprot dulu ya pakai key spray. Di dalamnya Yesus lepas. Saya Lucifer katanya. Saya Lucifer. Saya Lucifer, Helel bin Zekar. Bintang Timur. Bintang Timur dong. Bintang Timur. Masa ada orang kerasukan masih duduk bagus. Perkumpulan orang nggak cerdas lagi nih. Alamak. Saya Lucifer katanya. Dalam nama Yesus lepaslah kau. Saya Lucifer katanya. Tapi dia menggunakan bahasa Jawa. Jawa dia bilang ini loh mas. Bagaimana ceritanya? Lucifer itu kan Yesus itu sendiri. Di dalam Wahyu berapa itu? Wahyu 22 nomor 16 kalau nggak salah. Yesus mengaku akulah sang bintang timur. Bintang timur itu ya Lucifer. Gimana dong? Iya. Pertama dia baik bang. Kalau Waktu nggak disemprot pakai key spray. ngomong. Mulai. Suaranya. Dalam nama Yesus lepas. Saya Lucifer. Saya ikat satu keluarga, saya Lucifer. Aduh. Itu mas, katanya itu mas. Pembodohan memang betul ya. Gimana nih Kristen? Mengusir Gimana, Bun? setan dalam nama Yesus. Saya Lucifer. Kalian ini belajar dulu kalian ini. Aduh. Apa? Berubah kalian ini. Zuma Oke, juga. lanjut dulu akhi. Romo Raja. Teman-teman saya ibadah dulu. Diterapi dulu penyembah Lucifer ini, silakan. Kalau kita ya di rukiah ya, itu tidak akan bisa tenang, benar nggak? Benar nggak Jai? Benar. Kalau rukiah ini dia masih duduk diam. Pas mulai disemprot-semprot sama Pak Pendetanya, tidak ada dibacakan ayat. Dalam nama Yesus lepas langsung. Saya Lucifer. Apa ini? Bodohan. Masih duduk bagus. Masih kerasukan. Gimana tuh Kristen? Gimana tuh bang? Apa ini kena? Apalagi ini begini. Dia orang begini. Aduh. Hey, Bang Kris. Bang Kris. Jawab Bang Kris. Kenapa kamu? Ya, Ajar jawab. Kamu Ya, 11-12 saja sama Suman, nggak mau belajar.
Makanya sampai hari ini longor. Apa sih kau, Dek? Apa dia bilang? Mau belajar sama Ustaz ini, Ustaz apa namanya, Ramli, itu yang cerdas itu. Apa dia bilang? Dia bilang apa? Apanya? Apanya Bang Kris? Bang Kris, apa kau bilang? Kau kerasukan kah? Bilang kalian belajar dulu lah sama Ustaz Ramli. Kalian ini belum cerdas. Suma juga ini ngomong aja pakai kentut, gimana? Nggak jelas penjelasannya tadi, nggak memenuhi unsur eksegesis, apalagi mau dimasukkan hermeneutik, tambah jauh. Belajar dulu lah kalian. Belum bisa kalian ini menafsir ayat begini. Malas aku. Emang ada kitab tafsirmu? Aduh. Nggak ada. Belajar dulu lah. Landasan ilmu apa yang dipakai untuk menafsirkan Kalian ilmu? belajar. Silakan. Ini si Miftah dengan Bang Zuma suruh belajar dulu lah. Kau bisa membantah nggak? Itu aja. Buatlah kami orang yang tidak terpelajar. Bisa nggak kau membantah? Hei. Hei. Bantalah. Woi. Setidaknya kita ini lebih hebat daripada Yohanes. Yohanes itu buta huruf dan idiot kok dipercaya nulis kitab. Sementara kita bisa baca, bisa tulis. Yohanes dalam kisah para Rasul 4:13, ya betul. Di situ dikatakan agramatoi kai aisin idiotai. Buta huruf dan idiot. Kok bisa nulis kitab, kau percaya? Gimana coba? Tapi setidaknya begini Pak D. Ajaran kita ya, Nabi Muhammad SAW tidak pernah mengatakan kepada manusia itu hewan binatang, betul nggak? Beda dengan Kristen. Yesus ajaran kasih. Datang perempuan dari Kanaan mengatakan, Tuhan, tolong, anak saya sedang kerasukan setan. Tapi apa kata Yesus? Hanyalah kau. Bahkan muridnya saja menyuruh Yesus untuk mengusir perempuan itu. Tapi ajaran kasih. Terus datang perempuan itu menyembah. Tuhan, tolong. Terus apa kata Yesus? Tidak patut mengambil roti yang disediakan untuk anak-anak dan melemparkannya kepada asu. Ajaran kasih apa ini? Datang, minta tolong, katanya ajaran kasih ya tolong aja. Ini enggak dikatakannya asu. Jangan kau mengatakan Yesus mengajarkan ajaran kasih, tapi toh juga kepada perempuan Kanaan itu dikatakan anjing. Itu bukan ajaran kasih, itu ajaran kima. Jawab kok Bang. Nora. Undang dulu si Ustaz Ramli ke sini. Alah telek koko jawab aja. Kalau betul ajaran kasih, kenapa dia mengatakan kepada perempuan Kanaan itu asu? Kasih apa itu? Allah itu kasih, makanya kita harus mengasihi. Saya tanya, perempuan Kanaan itu datang kepada Yesus, dengan dia minta tolong, dengarkan baik-baik. Dia minta tolong kepada Yesus untuk disembuhkan anaknya. Tapi apa kata Yesus? Dia itu asu katanya. Kak, inilah saya bilang Nora, kamu nggak ngerti ayat itu apa. Ayat itu apa? Makanya eksegesisnya itu harus jelas. Ya apa? Coba kau jelaskan. Kamu dengan Suma sama aja nggak jelasnya, nggak ngertinya. Makanya jelaskan biar kami ngerti. Coba jelaskan deh. Jelaskan pun juga akan kau bantah. Jadi udahlah, kamu mendengar aja. Ntar aku jelaskan kamu ya. Ntar aku ambilkan kamu dulu. Ini aku tampilkan videonya. Jelaskanlah Bang, bantahlah. Bantah. Jadi kalau saya lihat ayat itu ya, itu Yesus itu rasis. Rasis? Rasis banget. Karena memang
Yesus ini kan diutus hanya untuk bangsa Israel saja. Dan dia tidak peduli dengan orang di luar bangsa Israel. Walaupun perempuan itu sampai sujud-sujud gitu kan. Sampai sujud, oh Tuhan, anak Daud, tolonglah aku, anakku kerasukan setan, ia sangat menderita. Tak Kata peduli Yesus, dia. bukan ditolong, malah menyamakan atau mengumpamakan perempuan itu dengan anjing. Tidak layak roti yang disediakan bagi anak-anak